Oke, selamat siang, Ibu Metarewi. Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit melalui video ini tentang bagaimana penerapan sila dan implementasinya bagi umat Buddha. Tapi di sini saya ambil adalah sila bagi para perumah tangga. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sila itu merupakan adalah landasan moral dalam pelaksanaan dharma. Selanjutnya ini merupakan hukum yang jika ditaati itu akan membawa kebaikan dan jika tidak ditaati akan menyebabkan manusia tidak dapat maju dalam kualitas batinnya. Nah, namun para pengikut Sang Buddha itu sebenarnya ada dua macam. Pertama itu disebut dengan nama umat perumah tangga, yang kedua itu adalah para pertapa. Nah, oleh karena itu Sang Buddha menetapkan peraturan yang berbeda bagi keduanya. Nah, peraturan moral bagi para perumah tangga dikenal dengan nama sila, sedangkan peraturan bagi para biku dikenal dengan nama vinaya. Meski sebenarnya kalau keduanya itu sebenarnya adalah vinaya. Nah, sila sebenarnya banyak arti. Nah, pertama berarti bisa dikatakan sebagai moral atau kaidah, kemudian juga peraturan hidup, ya. Kemudian yang kedua itu dari kata sila sendiri, ini sebenarnya ini adalah salah satu penuntun untuk peraturan hidup. Nah, hingga kita juga bisa bersikap, kemudian menjadi manusia yang beradab, kemudian kita juga bisa berperilaku, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ciri dari sila itu adalah keterlibatan dan juga ketenangan. Dalam ajaran Buddha, sila itu merupakan dasar utama untuk melaksanakan ajaran agama, mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etika dalam agama Buddha. Nah, penyebab terdekat dari sila itu sebenarnya adalah hiri dan otapa. Nah, sila itu sebagai latihan moral bagi umat awam, dalam hal ini adalah umat perumah tangga, terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, berdasarkan aspeknya, yaitu seperti istilahnya aspek negatif yang kita kenal dengan nama varita sila, yaitu sila yang dilakukan dengan cara menghindari. Nah, ini biasanya terdiri dari Pancasila Buddhis, Atasila, Dasasila, kemudian dan juga istilahnya Carita Sila. Kalau Carita Sila itu istilahnya itu adalah aspek yang sifatnya positif, yaitu sila yang dilakukan dengan cara melakukan. Nah, jadi terdapat dalam sutra-sutra, misalkan dalam Mahamanggala Sutta, Sigala Wada Sutta, Parabhava Sutta, dan lain sebagainya. Nah, Vinaya sendiri itu sebenarnya adalah peraturan bagi umat Buddha. Nah, terutama umat Buddha yang berkeluarga itu biasanya dianjurkan untuk melakukan yang disebut dengan nama Pancasila Buddhis, kemudian Atasila dan juga Dasasila. Nah, pengertian yang lebih sempit dari Vinaya perumah tangga itu sebenarnya ya Pancasila Buddhis itu sendiri. Nah, pengembangan Pancasila Buddhis itu dilakukan dengan melaksanakan Pancadharma. Nah, sila untuk untuk umat yang berkeluarga bersifat moral semata dan biasanya digolongkan dalam Pakati Sila. Nah, berdasarkan dengan sila dan berbeda ya dengan sila untuk para biku yang ditambahkan dengan hukuman yang dikeluarkan oleh anggota sangha. Nah, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perumah tangga itu biasanya itu akan berupa sanksi moral dari masyarakat tempat tinggal mereka. Misalkan diusir dari tempat tersebut, kemudian dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, bila pelanggaran itu termasuk kategori berat, misalkan membunuh atau mencuri, maka pelaku itu dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah di mana tempat dia tinggal. Namun pelanggaran apapun yang dilakukan oleh para perumah tangga tidak akan menyebabkan ia dikeluarkan statusnya itu sebagai umat berumah tangga, seperti itu. Nah, kalau yang kita tahu bahwa Pancasila Buddhis di sini kan terdiri dari 5 ya, yang biasanya kita sering bacakan tuh pada saat kita berdoa gitu ya. Nah, atau istilahnya kita membacakan parita di wihara. Nah, Pancasila atau 5 sila ini ya seharusnya dilakukan oleh semua orang sih. Ya, bukan hanya umat Buddha saja, tapi semua umat juga biasanya wajib atau misalkan harus melaksanakan Pancasila ini. Nah, hal ini disebabkan Pancasila Buddhis itu adalah merupakan panduan atau standar hidup dari moral-moral perilaku dari kehidupan. Nah, jika semua orang itu dapat melaksanakan Pancasila ini, maka sudah dipastikan akan tercapai kehidupan yang damai di dunia ini. Oleh karena itu, Pancasila Buddhis itu dikenal sebagai pelindung dunia. Nah, selain itu, Pancasila ini juga dikenal sebagai Nikasila, yang berarti sila yang harus selalu dijaga atau dilaksanakan. Atau istilahnya atau bisa juga sebagai Garuda Dharma Sila.
yang artinya sila yang selalu harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh hormat dan juga sungguh-sungguh. Nah, di sini saya akan coba untuk membahas satu persatu dari Pancasila Buddhis. Nah, yang pertama itu yang kita kenal adalah Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, artinya kita bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, umat Buddha itu seharusnya menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup, karena kita tidak boleh membunuh baik dari hewan yang paling kecil sampai dengan hewan yang paling besar. Akan tetapi ada 5 faktor sih yang menyebabkan terjadinya sebagai pembunuhan atau karma dari pembunuhan. Yang pertama itu adalah ada makhluk hidup, yang kedua mengetahui bahwa makhluk hidup itu masih hidup, yang ketiga berniat untuk membunuhnya, yang keempat melaksanakan usaha untuk membunuhnya, yang kelima itu adalah melakukan makhluk tersebut meninggal karena usaha itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha itu dituntut untuk menghindari yang namanya itu pencurian. Nah, pencurian itu ya merupakan salah satu pelanggaran sila kedua. Nah, Buddha mengajarkan bahwa akibat mencuri akan membawa penderitaan bagi si pencuri itu sendiri. Nah, hal ini sudah diuraikan dalam kitab Samutaya Nikaya 3 ayat 15. Nah, ketika beliau berkata kepada para biku bahwa manusia mencuri akan berakibat ia akan terus merampok atau mencuri sehingga saat tindakan tersebut menjadi penyebab kematiannya. Nah, akan tetapi istilahnya ada 5 faktor sih yang menyebabkan karma dari adinadana ini istilahnya terjadi. Yang pertama itu adalah suatu barang milik orang lain. Yang kedua mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya. Yang ketiga berniat untuk mencurinya. Yang keempat melaksanakan usaha untuk mengambilnya, dan yang kelima itu adalah berhasil mengambil melalui usaha itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan karma terjadinya dari adinadana ini. Oke, kemudian Kamesumi Cacara yang ketiga, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, ini bertekad untuk menghindari diri dari perbuatan asusila. Nah, menahan diri ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Nah, untuk itu kita harus menjaga perilaku sebaik mungkin agar pelanggaran sila ketiga ini tidak muncul. Nah, perilaku seksual banyak jenisnya, seperti contohnya istilahnya berzina, kemudian pemerkosaan, dan juga perselingkuhan. Nah, suatu tindakan asusila telah terjadi, nah itu biasanya harus memenuhi keempat faktor ini. Yang pertama itu adalah orang yang tidak patut untuk disetubui. Yang kedua itu mempunyai niat untuk menyetubui orang lain. Yang ketiga itu melakukan usaha untuk menyetubui. Dan yang kelima itu adalah berhasil menyetubui. Nah, kemudian untuk istilahnya sila yang keempat itu adalah musawada, weramani, sikapadang, samadhyami. Nah, kadang-kadang sila yang keempat ini seringkali ya Bapak Ibu yang biasanya itu tidak sadar kita lakukan gitu. Nah, itu kita biasanya itu bertekad akan melatih diri menghindari dari yang disebut dengan nama berbohong. Nah, seorang umat awam hendaknya menghindari perkataan yang tidak benar dan selalu mengucapkan kata-kata yang sopan. Sehingga di dalam hidup bermasyarakat itu akan tercipta suasana yang tenang atau kondusif. Nah, karena tidak ada kebohongan di antara semuanya. Nah, musawada itu terjadi jika terdapat keempat faktor. Yang pertama itu adalah sesuatu atau hal yang tidak benar. Yang kedua, mempunyai niat untuk menyesatkan. Yang ketiga, berusaha untuk menyesatkan. Dan yang kelima itu, dan yang keempat itu adalah orang itu jadi tersesat, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari memang hendaknya berbicara dengan benar dan gembira. Nah, suatu perkataan itu mengandung makna dan bermanfaat sehingga orang yang mendengarkan itu akan senang dan juga ucapan yang dilakukan. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah Surameraya Maja Padmadatana. Nah, ini artinya bertekad untuk melatih diri menghindari minuman keras yang dapat melemahkan adanya itu kesadaran. Nah, hilangnya pengetahuan terhadap kesadaran itu dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Melalui sila kelima ini, kesadaran akan hilang dan akan dapat membahayakan dirinya sendiri. Nah, sila yang kelima itu dianggap bila terdapat beberapa faktor. Pertama itu adalah sesuatu yang merupakan sura, meraya, dan maja. Artinya adalah ada niat untuk meminum dan menggunakannya. Yang kedua, meminum dan atau menggunakannya. Yang ketiga, timbul gejala-gejala dari akibat meminum dan menggunakannya.
Nah, biasanya tujuan pelaksanaan sila kelima itu adalah untuk melatih kesadaran terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengendalian dan juga kewaspadaan. Nah, dengan mengontrol pikiran dengan benar dan selalu waspada terhadap segala tindakan yang diperbuat. Nah, untuk itu kita selalu waspada terhadap semua tindakan yang biasanya itu kita perbuat, baik itu pikiran, ucapan maupun perbuatan. Kesimpulan dari penjalanan sila ini adalah peranan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat. Nah, pada kenyataannya sekarang kan banyak ya, bukan hanya umat Buddhis saja sih. Jadi manusia-manusia itu moralnya itu agak turun gitu ya. Selain moralitasnya mulai turun, mereka juga sudah mengerti sepenuhnya tentang akibat pelanggaran dari Pancasila Buddhis. Nah, jadi istilahnya mereka masih belum paham tentang istilahnya pelanggaran ini bagaimana, akibatnya seperti apa. Jika ingin menjalankan praktek sila yang lebih mendalam, itu selain kita lakukan Pancasila Buddhis, kita juga bisa melakukan latihan atas sila. Nah, atas sila ini sebenarnya pengembangan dari Pancasila Buddhis. Nah, atas sila ini dapat dilakukan setiap saat sih. Nah, itu biasanya itu kebanyakan orang itu melakukannya pada hari-hari uposatha. Atau yang kalau misalkan dalam aliran Mahayana itu dikenal dengan nama Ceit atau Capgo. Nah, pelaksanaan atas sila itu perlu lebih maksimal ya, karena harus dilatih dalam pelaksanaannya. Nah, biasanya 8 sila ini dikenal dengan nama Uposatha Sila. Nah, pelaksanaan Uposatha Sila itu terjadi pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan bulan. Nah, 8 sila ini sangat cocok sih untuk dilaksanakan sebagai umat Buddha, terutama dalam upaya pengembangan meditasi. Oke, demikianlah sedikit tentang penjelasan saya tentang istilahnya Pancasila Buddhis bagi para perumah tangga. Nah, untuk waktu dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meta Dewi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ceramah tentang Dharma ini sebagai tugas. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan terimalah salam Buddhis saya. Namo Buddhaya.